Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, sementara di pertandingan lainnya ada Liverpool ketemu Brentford. Ini menarik karena ini pemain yang sempat mencele gua sama Mas Haryo nih siapa ya? Gue tahu dia siapa, tapi gua nggak tahu dia pindah kemana. Dia pindahnya ke Brentford kan. Dan yang pramusim kemarin kan sebenarnya bagus dicoba terus, tapi akhirnya dijual gitu Brentford. Menurut lo ini akan jadi pemain yang bisa menyulitkan Liverpool apa nggak nih? Menyulitkan ya, gue rasa sih ada peluang dia potensi untuk menyulitkan, tapi apakah dia emang layak dijual? Menurut gue ngeliat kondisi squad yang sekarang dimiliki oleh Arne Slot, di mana di posisi dia itu akan saingannya sama Harvey Elliott yang sama-sama masih muda, sama-sama masih akan berkembang. Ya kayaknya emang yang terbaik bagi Liverpool dan bagi Carvalho adalah melepas dia, apalagi melepasnya harganya juga lumayan lah ya, murah, 27 bahkan juta. yang baru nih siapa, Van der Berg juga. Van der Berg juga ke situ juga. 29 anjir. Pintar Kok Liverpool malah jual pemain aneh-aneh ini gampang. MU McTominay susah banget 30 juta. Laku-laku kan. Makanya kan Van de Beek 6 juta kemarin yang tahun lalu dari tuh. dulu kan orang ngetawain perannya Edwards gitu Iya. kan. Ini kemampuan Jago untuk dia. ngejual pemain-pemainnya itu nggak dimiliki. Pakai hipnotis kayak si Edwards ini anjir. Iya, cara bikin Brentford percaya gimana caranya value pemain ini bisa hampir 30 juta padahal nggak pernah proven di Premier League gitu. Kita kan salah satu kelebihan dari Edwards juga. Dan kalau ngeliat persiapan Liverpool dan Brentford, gue sih nggak ngeliat akan ada perubahan yang signifikan selain si Kwanza diganti Konate mungkin ya di pertandingan lawan Brentford kemarin, karena kelihatan banget ketika Konate masuk menggantikan Kwanza, bukan cuma lini pertahanan yang jauh lebih nyaman, dari situasi build up pun juga kerasa si Konate ini lebih berani ambil opsi passing dan jarang error di situ. Jadi menurut gue perubahan di lini belakang doang sih yang akan dilakukan, karena lini depan terbukti Salah mainnya enak banget kalau partnership sama Jota, dan di tengah ya lagi-lagi mungkin akan percaya si Gravenberch, dan mungkin FSG udah ketemu jawabannya, nggak perlu nyari pemain number 6 lagi, tapi kayaknya udah ketemu si Gravenberch ini nih. Tapi Nunes gak akan dicoba sama Arne Slot di Kalau Nunes sih mungkin akan dicoba, tapi apakah pertandingan besok, gue sih agak ragu ya di pertandingan besok, karena Brentford lawan yang fisikal banget, back-backnya juga tinggi-tinggi, dan Nunes ini baru sekali percobaan sama Arne Slot ketika lawan si ini terakhir Sevilla ya, dan itu pertandingan yang close door, dia tertangkap offside di sistemnya Arne Slot ini lebih dari 5 kali, jadi ini tanda tanya juga, apakah ini pemain udah bisa nyetel sama gaya mainnya Arne Slot? Gue sih belum terlalu yakin, jadi menurut gue masih harus sabar-sabar juga si Darwin Nunes ini, apalagi dia salah satu pemain yang datangnya telat juga ya sama si McAllister segala macam dari kan segi Copa America. Jadi menurut gua si McAllister mah lebih nyaman aja, tapi kalau Nunes harus lebih sabar lagi. Mungkin sampai international break pertama kita nggak akan lihat Nunes menurut gua sih. Ya, tapi gue nggak setuju ya, karena dari sisi nomor 6 menurut gue, karena lawannya Ipswich Town, gue belum bisa melihat Gravenberch kalau orang yang tepat ada posisi itu, kecuali dia sudah menunjukkan dia konsisten ada di sana. Dan fans Liverpool gue lihat di timeline juga masih banyak yang mencari-cari, ini udah mau tanggal segini nih, belum ada pembelian yang benar-benar meyakinkan untuk bisa menguatkan Liverpool menjadi title contender ya. Kita lihat Will sih apakah memang Edwards dan juga Arne Slotnya nyata yang menang di sini, atau justru fans yang keraguan fans ternyata terjawab dengan ketidakkonsistennya, apalagi juga kita tahu musim lalu juga banyak main Liverpool yang juga cedera atau down. Betul. Kalau kita lihat Liverpool yang belum ada isu-isu pemain lagi gitu kan, tapi udah ada salah satu pemain dari Arsenal yang here we go ini ya. Ini lama banget dari lu udah Kayaknya dari dulu here we go ya. Udah here we go tapi enggak deal juga Minggu lalu ya. Iya, Mikel Merino ya. Yes. Mikel Merino. Ini bakal bawa impact kayak gimana di bawah asuhan Arteta ini, Om Hari? Iya, ini pemain yang keren lah, sama-sama Zubimendi kan, selalu gue puji permainan mereka di Sociedad, di timnas Spanyol pun akhirnya impactnya kelihatan gitu kan, walaupun bukan pemain inti, tapi tiap masuk impactnya kerasa banget nih dua pemain. Mikel Merino gol kemenangan kan lawan Jerman tuh dia ya, itu kan yang sundulan. Badannya gede itu kan. kan positioning. Nah, postur. Nah, menurut gue dia cocokan dia pada Havertz di situ ya, di nomor 8 ya. Posisi itu. Iya, itu dia dibeli kenapa di posisi itu. Dia bisa memainkan nomor 6, dia bisa memainkan nomor 8. Dan umpan-umpannya juga bagus. Umpan-umpan jauhnya itu mengingatkan kita pada ya gaya Busquets pun bisa kan bola-bola jauh seperti itu. Itu yang dibutuhin oleh Arsenal. Mungkin kalau dia ditaruh di nomor 6, Declan Rice akan sedikit dimajuin ke depan. Sementara kalau dia di posisi 8 ya Declan Rice yang gantian di belakang dia. Itu akan switch, dan kita ngelihat postur besar itu kan kalau Arteta kan ya mungkin dia ngelihat banget gaya mainnya si Pep dengan komposisi squadnya. Gede-gede semua kan, terutama di lini belakang. Lu lihat aja, 4 center back kan. backnya semuanya dari ujung ke ujung gede semua. Duel pasti menang. Rodri pun seperti itu. Jadi memang dia ingin pemain yang kayak gitu juga. Jadi body balance-nya tuh selalu kuat. Nah, Merino bola bawahnya luar biasa. Dia memimpin tackle di La Liga kemarin. Terbanyak tackle sukses di La Liga kemarin. Padahal pemain ini bukan yang benar-benar inti ya dia.
Di La Liga. Di La Liga ini. Inti. Kan Subimendi sama bukan skor ya dia ya benar-benar. Subimendi, Merino. Oyarzabal terus di depannya ya. Iya, depannya Oyarzabal. Itu dia selalu main di tengah kan. Nah, di posisi atas pun untuk melawan dimulai serangan dari bawah di mana kiper sering melakukan bola-bola jauh. Menjadi target main di tengahnya itu sering banget juga dia sundulannya tuh langsung bisa ngarahin kemana bola mau. Itu kan biasa yang mundur ke situ kan Havertz untuk menerima bola gitu. Jadi Havertz bisa lebih merdeka di depan sementara tengahnya tuh jadi lo paket lengkap lah ketika lo beli Merino. Ya dari segi postur dan juga kita ditunjukin ketika lawan Jerman dia sundulannya bisa timing waktu dia masuk ke kotak penalti bagus banget, dan gua ngeliat Arsenal ini kali ini lebih merhatiin ke detail gitu, dimana Arsenal di musim lalu mereka adalah tim yang paling diuntungkan dari segi set piece, dimana ada kurang lebih total 18 gol dari corner, dan si Merino musim lalu juga bukan pemain yang mencetak gol dari open play-nya banyak, tapi dia banyak mencetak golnya nggak banyak juga sih, tapi dia banyak golnya itu dari situasi corner, dia menang duel segala macam, dia punya kemampuan hal itu. Dan menurut gua kalau Arsenal merhatiin detail di situ corner, Arsenal juga jadi punya banyak banget target man yang dikirim bola untuk corner, dan itu menurut gue pundi-pundi gol Arsenal bisa konsisten lah, at least konsisten dulu mempertahankan jumlah belasan gol dari corner, karena terbukti itu bisa jadi pembeda dalam suatu pertandingan di musimnya Arteta. Jadi dengan ada Merino, Havertz bisa lebih leluasa untuk lebih maju ke depan. Berarti striker udah bukan main issue lagi buat Arsenal menurut kalian? Menurut gue udah nggak perlu beli striker lagi kalau Arsenal, apalagi Arteta di press conference di pramusim kemarin dia bilang Gapsus banget tuh dia. Muji Gapsus, dan selain itu dia bilang urusan gol menurut gue bukan tanggung jawab dari striker murni doang, tapi kolektivitas gitu. Sama kayak Indra Syafri kemarin ya, benar ya. kolektivitas di sana. Dan Arsenal kan musim lalu golnya termasuk yang banyak juga mereka mencetak gol, dan menurut gue soal kolektivitas ini ya benar juga. Apabila kita bisa mengharapkan Martinelli dah pemain, kalau Saka bisa lah dia konsisten mencetak gol, gue yakin bisa. Tapi kalau Martinelli kan pemain yang berbeda dibandingkan 2 musim lalu dan juga pemain yang musim lalu. Jadi menurut gue apabila Martinelli ini bisa kembali lagi nemuin end produknya dan bisa punya Trossard sebagai impact yang lebih membahayakan lawan juga, menurut gue urusan mencetak gol dari Arsenal ini udah terjawab dengan adanya Havertz di sana. Jadi nggak perlu beli striker lagi apabila mereka bisa nyebarin golnya itu secara kolektif. Itu akan menjadi masalah ketika Havertz nggak bikin gol. Nah iya. baru lagi masalah. Ketemu lagi. Ya karena kan kalau 2 musim lalu Martinelli sama Saka produktif dua-duanya. Tahun lalu Saka produktif, Martinelli-nya enggak, depannya juga ganti-gantian enggak produktif juga kan. Baru akhir-akhir Havertz baru agak tajam. Nah, kalau dia dapat striker yang ya kayak Koci kan pengennya striker yang benar-benar Osimhen atau Vlahovic yang memang bisa 20 gol gitu. Menurut lo itu bukan main issue-nya untuk yang bisa mendorong mereka, karena City punya seorang Haaland yang walaupun dari out of formnya dia bisa nyetak segitu 20-an gol, 30 gol. Ya Arsenal nggak punya itu kan? Menurut gua itu yang nggak punya faktor X-nya itu menurut gua dari segi striker. Kalau pendorongnya lah istilahnya. Kalau lo punya pompa air tuh ini washernya gitu kan. Tapi balik lagi ke soal market ya. Market menurut gua sangat terbatas, apalagi pemain yang digadang-gadang pengen ke Arsenal kayak musim lalu Solanke, ternyata pindahnya ke Spurs dan kita tahu sekarang harganya berapa. Kalau dia beli Solanke, apa bedanya Manketia anjir? Nah, itu lagi-lagi beda tinggi badan doang. Gap antara striker yang benar-benar elit sama striker yang biasa-biasa aja menurut gua itu jauh banget. Dan apakah Arsenal rela ngeluarin 100 juta itu menurut gue tanda tanya. Tapi apabila mereka mau nunjukin ambisi untuk jadi juara, seharusnya mereka nggak perlu mikir 2 kali buat Osimhen 100 juta sih menurut gue. Ya kalau kalian gimana fans Arsenal, apakah masih memikirkan seorang Osimhen atau striker lain untuk datang ke Emirates, atau memang sudah yakin dengan ada Merino, ya udah biarkanlah Gapsus, Havertz dan juga Nketiah. Kalau kecuali Nketiah jadi dijual ya, memang mereka akan jadi pencetak gol utama buat Arsenal. Dan buat lawan Aston Villa, ada pembeda nggak kali ini? Atau emang Aston Villa masih di atas angin karena 2 kali menang kemarin musim lalu? Sedikit aja. Tetap menyulitkan sih. Tetap menyulitkan. Ya, Emery tetap. Tapi kemarin mainnya jelek ya lawan West Ham sebenarnya, walaupun menang ya. Walaupun menang, ya Emery kan gitu. Maksudnya tetap aja bisa ngasih impact berupa kemenangan gitu. Dan lawan Arsenal ya dia juga salah satu yang bisa melakukan itu. Jadi gua rasa John Duran nggak akan mudah lah untuk walaupun Arsenal menang gitu, gua rasa nggak akan mudah. Di kandang siapa ya? Villa Park. Villa Park berat sih. Lo prediksi? Berkaca dari musim lalu, Aston Villa kan statusnya tim paling banyak jebakin lawan dalam posisi offside ya. Dan menurut gue kita akan lihat Aston Villa yang kayak begitu lagi di musim ini. Dan prediksi gue masih akan menyulitkan karena mereka mainnya tuh ambil resiko banget. Prediksi gue seri lah karena untuk pertandingan di Villa Park menurut gue Villa masih terlalu kuat juga kalau main di kandang di musim ini. Oke. Jadi gimana Jepret Tim? Menurut kamu siapa yang bakal kepleset di akhir pekan nanti? Dan yang pasti buat Jepret juga jangan lupa untuk nonton live reaction Liverpool menghadapi Brentford yang akan kita adain di hari Minggu nanti di jam 9:30 malam. Yang pasti jangan kemana-mana, balik lagi di Dewan Pundit Indonesia. Halo Jepret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.